Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teuku Muhammad Ibrahim Hanafiah. Nomor BP 1910923048. Di sini saya akan mempresentasikan irigasi dan bangunan air 1 di kelas Irbang Teknik Sipil C dengan dosen Ibu Nur Hamidah. Di sini saya akan menjelaskan saya akan di TB ini saya akan menjelaskan apa saja yang saya lakukan di TB ini. Pertama itu tahapan pengerjaan tugas besar irigasi dan bangunan air 1. Yang saya lakukan itu saya dapat di TB itu di Kabupaten Pasaman Barat dengan dilakukannya pada Sungai Batang Pasaman dengan terus saya akan mencari catchment areanya jadi di catchment area itu ada, saya mencarinya di Google Earth. Jadi yang aplikasi yang kita pakai dalam TB Irbang ini yaitu Google Earth, terus ada Word, ada Excel juga. Jadi di catchment area kita akan menentukan di titik bendungnya. Syarat memiliki lokasi bendung berada di sungai yang lebar dan alirannya lurus, tidak berbelok. Berada di sebelum sawah atau perkebunan, tidak boleh di percabangan sungai, terletak pada hulu sungai. Terus untuk menentukan catchment area-nya, di sini catchment area itu dimaksud dengan daerah tangkapan air yang meliputi induk sungai dan anak sungai. Syarat-syaratnya luas minimal 500 ha, elevasi tertinggi sebagai batas akhir, tidak boleh memotong sungai. Terus batasnya dari hulu sampai ke titik bendung. Terus di catchment area, saya harus menentukan stasiun hujannya di dekat catchment area saya. Yang saya dapat di stasiun hujan saya yaitu stasiun Sontang, stasiun Bendung Tongar, terus sama stasiun Rao. Syarat untuk menentukan stasiun hujan, kita harus mencari 3 stasiun hujan di daerah dekat sekitar titik bendung, mencari minimal 10 tahun data curah hujan secara berturut-turut. Tidak boleh ada data curah hujan yang datanya kosong, maksimal 5 bulan dalam 1 bulan. Maksimal 5 bulan dalam 1 tahun. Terus yang kedua, saya sesudah catchment area, saya akan menentukan analisa ketersediaan air dengan FJMOC. Di FJMOC, saya menentukannya dengan mencari dengan memakai Excel. Menentukan metode yang digunakan polygon Thyssen digunakan bila wilayah stasiun hujan ada yang mengenai wilayah catchment area. Aritmatika digunakan bila wilayah stasiun hujan berada di luar wilayah catchment area. Pada tugas besar ini digunakan metode aritmatika. Terus di FJMOC saya menentukan
tabel berikut di FJMOC. Di sini saya menentukan beberapa tabel di metode aritmatika. Menghitung hari hujan tengah bulan di metode aritmatika. Terus saya menghitung data klimatologi, data udara, data angin, terus data penyaringan matahari, data kecepatan angin, terus pada stasiunnya klimatologi yang saya tentukan. Terus di sini saya menghitung analisa ketersediaan air dengan metode FJMOC. Di sini saya menentukan beberapa saya di sini menentukan beberapa data-data yang saya dapat, terus saya masukkan ke Excel yang sudah saya inputkan dengan rumus-rumus yang sudah saya dapat. Selanjutnya tahap 3. Di tahap 3 saya mengerjakan kebutuhan air rencananya. Di kebutuhan air rencana rekapitulasi debit andalan. Untuk membuat rekapitulasi debit andalan ini adalah dilingkan dari tahap 2 dengan metode FJMOC per tengah bulan. Saya masukkan ke tabel yang sudah saya buat di debit andalan pada rekapitulasi debit andalan. Menentukan volume andalan dan kumulatif per musim tanam 2. Itu saya mencari volume andalan, debit andalan yang telah di-link dan dikali dengan 86.400 setiap periode per tengah bulan, sehingga untuk membuat pola tanam dengan menjumlahkan volume andalan dengan kumulatif pertama dan seterusnya sehingga mendapatkan 24 kumulatif volume andalan. Selanjutnya saya menentukan kebutuhan air di pengambilan. Untuk nilai DR diambil dari nilai kumulatif, jadi dan dirankingkan dari yang terbesar sehingga didapatkan tiga teratas untuk dijadikan alternatif pada tanam. Yang saya dapatkan di bulan November pertama, di bulan Desember 2, Oktober 2 dan Oktober 1. Terus di kebutuhan air rencana ini saya menentukan juga alternatif pola tanam kebutuhan air rencana padi-padi pada daerah irigasi. Di sini saya menentukan tabel perhitungan kebutuhan air berencana padi, daerah irigasi Batang, Bayang, dan Kabupaten Pasaman Barat. Selanjutnya
Terus, di sini juga saya menentukan dengan yang sebelumnya ada 3 tabel yang saya buat. Ada 3 tabel, di si terus, kita saya mengerjakan menghitung kebutuhan dan ketersediaan air pada daerah irigasi. Di sini untuk mendapatkan water surplus ada, surplusnya selisih dari debit andalan dengan kebutuhan air irigasi. Ketersediaan, di sini saya akan mencari tabel-tabel tersebut, ketersediaan dan kebutuhan air pada daerah Pasaman Barat. Nah, saya disuruh cari debit andalan, kebutuhan air irigasi, dan water surplusnya. Selanjutnya saya, menentukan grafik kebutuhan dan ketersediaan air dari ketiga alternatif. Di sini juga ada 3 tabel yang saya dapat. Alternatif 1 kebutuhan ketersediaan air irigasi, dan, ketersediaan air irigasi di pada di Lubuk Basung. Di sini ada 3 tabel. Nah, ini, tabel 2 dan tabel 3. Terus, di tahap 4, saya menentukan petak sawah dan desain saluran. Nah, di tahap 4 ini, di petak sawah dan desain saluran, saya merencanakan petak sawahnya terlebih dahulu. Yang pertama itu saluran primer, saluran pembawa pertama yang menyadap air langsung dari Bandung. Saluran sekunder, saluran yang membawa air dari bangunan yang menyadap dari saluran primer menuju patak tersier. Saluran pembawa, saluran yang berfungsi untuk membuat kelebihan air sawah dan irigasi serta untuk mengiringi sawah. Syarat-syarat yang untuk merencanakan petak sawah tersebut yaitu luas petak sawah kecil dari 500 ha. Jika daerah terdiri yang kecil dari 500 ha, maka luas petak sawah tetap direncanakan sebesar 500 ha. Luas tiap petak tersier sawah 50 sampai 100 ha. Elevasi tiap saluran diusahakan menurun atau disesuaikan dengan topografinya. Terus di sini saya menentukan petak sawahnya dengan Google Earth. Nah, di sini saya mendapatkan petak sawahnya di dekat titik bendung saya. Yang itu saya jelaskan, yang kuning itu petak sawahnya, yang hijau juga petak sawah. Nah, di garis itu ada garis ungu, pink, itu saliran primer sama saliran sekundernya. Nah, di saya selanjutnya saya merencanakan skema jaringan irigasi yang saya dapatkan. Penamaan, yang pertama itu penamaan bangunan di kode T1, T2, dan T3 dan selanjutnya searah jarum jam dan bangunan sadap yang sama. Tuliskan nilai luas petak tersier dan nilai debitnya. Luas petak tersier dalam satuan hektar dan debit dalam satuan liter atau detik. Nah, di sini saya menggambarkan skemanya. Selanjutnya saya merencanakan dimensi saluran, di mana dimensi saluran tersebut menggunakan beton dengan bentuk penampang trapesium. Yang diperlukan itu kemiringan saluran, tinggi air, tinggi janggaan, lebar saluran, jalur inspeksi, saluran primer, saluran sekunder,
eee eee, digambarkan saya melakukannya dengan, eee saya menggambarnya dengan, AutoCAD. Terus selanjutnya tahap selanjutnya di tahap 5 saya melakukan Cropet. Eee, di mana Cropet tersebut saya memilih untuk, eee eee, pada Cropet tersebut saya, menentukan, program program, yang saya dapat di s di tahap-tahap sebelumnya. Nah, di yang pertama itu pilih dan klik program Cropet pada layar desktop. Kedua, setelah program dibuka akan muncul seperti ini, lalu klik File atau pilih New Season untuk membuat dokumen baru. Terus di Cropet ini, yang ketiga pilih bagian Climate atau ETO, maka akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu, inputkan country sesuai lokasi bendung saya, lalu attitude-nya itu elevasi titik bendung, kemudian inputkan latitude dan longitude titik bendung dalam bentuk desimal yang dapat dilihat pada Google Earth Pro, kemudian inputkan salah satu stasiun curah hujannya. Sesudah saya inputkan, terus, temperatur maksimum dan minimum kelembapan, yang saya inputkan itu yaitu temperatur maksimum dan minimum, humidity, kelembapan wine, kecepatan angin sesuai data klimatologinya. Selanjutnya, ubah unit pe penyinaran matahari pada Cropet settings dengan cara klik options, pilih unit sunshine, lalu pilih, of the legend-nya. Selanjutnya untuk inputkan sun, penyinaran matahari sesuai data klimatologinya, maka perhitungan RAD dan ETO akan keluar secara otomatis. Terus selanjutnya klik rain, lalu klik settings, kemudian options, lalu rainfall dan pilih fix 80% untuk padi. Selanjutnya saya inputkan data curah hujan efektif dengan menjumlahkan periode tiap bulan terlebih dahulu. Lalu, pilih chart chart untuk menampilkan grafik ETO, kemudian checklist data yang akan diperlihatkan. Lalu selanjutnya, inputkan crop name dengan cara klik open, pilih folder FAO, pilih file, rise, CRO, lalu inputkan planting date sesuai data pola tanam pada Excel dan centang direct showing. Lalu selanjutnya pilih jenis tanah yang akan kita tanam yang akan kita gunakan, pilih soil lalu klik open dan pilih black clay soil. Kita menggunakan black clay soil karena untuk di bidang tanam padi black clay soil yang cocok. Lalu kita pilih CWR untuk menampilkan output dari data-data di atas. Lalu selanjutnya, kita pilih schedule untuk menampilkan jadwal irigasi, klik
card untuk menampilkan grafik penjadwalan irigasinya. Lalu untuk menampilkan dokumen sebagai output, pilih print lalu klik select all. Setelah itu klik printer, stop untuk mengatur hasil output berbentuk PDF, klik Microsoft Print to PDF, kemudian klik OK dan pencet klik print. Selanjutnya output disajikan dalam bentuk file PDF, hasil crowd dipotong, dimasukin ke Word, lalu dijadiin PDF. Terus yang saya dapatkan di analisa crowd saya, dari segi data yang diinputkan, potensi yang crowd yang klimatologi yang terdiri dari data kelembapan udara, data minimal dan max temperatur udara, data kecepatan angin, dan presentasi penyinaran matahari. Sedangkan radiasi dan ETO akan diakumulasikan oleh aplikasi secara otomatis. Dari segi perhitungan nilai ETO dan Cropet yang menggunakan metode Penman Montate lebih kecil hasilnya dibanding perhitungan ETO dengan metode Penman modifikasi yang Excel. Kelebihannya itu metode pada Cropet sangat mudah digunakan dibanding dengan metode lain yang bersifat konvensional. Kalau kekurangannya, aplikasi ini hanya tersedia dalam beberapa bahasa. Padahal akan lebih baik apabila aplikasi ini tersedia memiliki banyak bahasa. Mungkin hanya ini yang hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk presentasi di TB Irbang saya. Mungkin kalau ada yang kurang mungkin saya minta maaf. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.